Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Mbak Tika, sahabat Lingkar Madani. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya teman-teman. Aku mau sapa teman-teman yang ada di layar aku. Halo Kak Nur Alfia. Halo Kak Nirwan. Halo Kak Petrus. Halo, Halo, terima kasih. Oke, sebelumnya mungkin di sini ada yang udah kenal aku, ada yang belum ya. Perkenalkan, saya Indah yang hari ini akan menemani Mbak Tika di kelas siang hari ini ya teman-teman ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat Lingkar Madani semua yang telah bergabung meluangkan waktunya dalam kelas pelatihan daring kapasitas organisasi dengan judul serial pelatihan mengenal untuk dikenal strategi media sosial bagi organisasi masyarakat sipil ya teman-teman. Serial pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman media sosial dan potensinya bagi organisasi masyarakat sipil. Kemudian membekali OMS dengan keterampilan untuk mengembangkan strategi media sosial yang efektif untuk mencapai strategis audiens. Lalu mendukung OMS menggunakan media sosial untuk mempromosikan isu-isu dan kegiatan. Terakhir, membangun komunitas dan menggalang dukungan. Oke, untuk serial ini akan ada 3 sesi ya teman-teman ya. Topik pertama itu atau sesi pertama, yuk kenalan dengan media sosial yang dimana pada siang hari ini akan dijelaskan oleh narasumber kita ya teman-teman ya. Untuk sesi 2 itu dengan topik strategi media sosial untuk dikenal. Lalu sesi tiganya topiknya evaluasi dan media sosial ya teman-teman. Oke. Baik, sahabat Lingkar Madani, sebelum paparan hari ini dimulai, aku izin bacain video singkatnya Mbak Tika dulu ya, teman-teman, biar kenal nih, biar tahu gimana ya. Tika Pamungkas atau mungkin biasa dipanggil Mbak Tika, Brand and Communication Strategist. Education-nya di 2003 itu ada Bachelor of Communication in Holland Hogeschool, the Netherlands. 2011 Master of Science in Anthropology, University of Indonesia. Lalu expertise-nya itu brand strategy development. Yang kedua, market research and analysis. Yang ketiga, project management. Yang keempat, content creation and social media management. Yang kelima ada desain. Yang keenam itu campaign execution and performance measurement. Yang terakhir ini ada experience dari Mbak Tika 2014 itu konsultan and project leader. Lalu di 2010 sampai 2012 itu ada account manager. Di 2010 sampai 2011 researcher and organizer. Di 2006 sampai 2010 itu account manager ya teman-teman. Itu biodata Mbak Tika yang bisa aku sampaikan. Oke, baik, mungkin langsung aja kita panggilin Mbak Tika. Oke, halo, selamat siang. oke, halo, selamat siang Mbak Tika. Mbak Tika, apa kabar? Baik, Mbak Indah. Oke, baik Mbak Tika. Kalau begitu, mungkin langsung aja ya Mbak Tika untuk memaparkan materi sesi 1 hari ini. Kami persilakan Mbak Tika. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman, saya mulai share screen aja ya. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita diskusi ya sifatnya, jadi kita belajar bersama. Jadi saya nggak bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Oke, jadi tadi Mbak Indah udah sempat jelasin bahwa ada 3 seri dari paparan mengenai mengenal untuk dikenal sebuah strategi media sosial bagi OMS. Nah, untuk seri pertama ini temanya adalah yuk kenalan dengan media sosial. Kenapa sih kita perlu kenalan? Karena emang ini kita selalu tahu bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus ya paling nggak kita saling kenal satu sama lain dan kenal apa yang kita lakukan. Tadi udah disampaikan saya tentang saya, tapi kurang lebih kalau sehari-hari yang saya lakuin itu ya karena saya adalah ibu dari 4 orang anak, maka saya lebih banyak bermain sama anak-anak dan juga kalau suka membantu beberapa individu atau UMKM atau kelompok masyarakat
tentang strategi pemasaran atau sosial media mereka dan bagaimana cara mengembangkan konten mereka gitu. Di samping itu, saya juga mengelola media sosial sendiri dan mengembangkan konten. Nah, itu kalau saya. Kalau kawan-kawan gimana nih? Boleh nggak ada yang tulis di chat box atau sampaikan apakah sekarang nih sudah mulai pakai smartphone atau udah biasa dengan media sosial atau menggunakan media sosial untuk organisasinya? Itu gimana? Boleh ditulis di chat box? Oke, Eh, ada Kak Nirwan ya. ya. Sudah tapi belum maksimal. Oh, Pak Kak Farha sering jalan-jalan di medsos. Oke. Udah aktif juga di media sosial Kak Fitrianti. Oke, baiklah. Kurang lebih semuanya basically udah biasa ya sama media sosial. Oke, ada Kak Maximus sudah tapi belum maksimal, belum punya second account. Oke, baiklah. Ya, mungkin ini ya bisa menjadi permulaan atau juga bisa untuk melengkapi apa yang sudah dilakuin kakak-kakak semuanya. Nah, untuk mengingatkan lagi tadi bahwa kita ada 3 seri. Seri pertama hari ini, lalu kedua besok tentang strategi media sosial untuk dikenal, dan nanti di hari Senin adalah sesi terakhir, itu tentang evaluasi media. Tetapi evaluasi itu bukan cuma saya yang akan memaparkan, tapi kita coba untuk belajar bersama-sama. Jadi kawan-kawan kalau sudah punya strategi media sosial bisa dipresentasikan, di-share, lalu kita sama-sama bahas dan dapat feedback dari kawan-kawan semua yang lainnya. Gimana? Setuju ya? Oke. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan media sosial, potensi organisasi, target audience, dan juga, sorry, dan juga tentang competitors. Nah, kan memang kita sudah sama-sama tahu media sosial, tapi sebenarnya media sosial tuh apa sih? Ada yang bisa tulis di chat box mungkin? Oke, sambil nunggu, kita go to slide berikutnya. Jadi kalau berdasarkan We Are Social, ada lebih dari 66% orang di dunia memakai internet. Dan di Indonesia sendiri itu 77% dari populasinya memakai internet. Dari situ dilihat bahwa ada 60,4% yang aktif menggunakan media sosial di mana rata-rata memakai 3 jam 18 menit per hari. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini media sosial tuh jadinya merupakan suatu media yang bisa dipakai oleh kita sebagai organisasi untuk menyampaikan tentang organisasi karena kawan-kawan kita banyak banget yang make. Jadi ya ini adalah suatu media yang benar-benar bisa dipakai dan kalau kita pakainya yang gratis atau organik jadinya lebih murah gitu. Oke, tadi Kakak Nirwan bilang bahwa platform atau aplikasi berbasis internet. Oke. Fasilitas digital untuk berinteraksi, Kakak Maximus. Oke. Oke, benar. Nah, sebenarnya itu tadi bahwa manfaat media sosial itu yaitu satu untuk cari informasi, misalnya berita terkini atau tren, terus cari ide atau inspirasi, misalnya mau jalan-jalan kemana atau makan di mana, itu kita tinggal klik dan cari. Atau untuk komunikasi, untuk riset tentang organisasi lain atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk organisasi. Atau yang untuk kita nih, perempuan-perempuan nih, cewek-cewek, untuk belanja, atau untuk transportasi, atau untuk mengisi waktu. Kalau kita ngelihat media sosial platform tuh banyak banget ya. Nah, sementara di Indonesia yang paling banyak digunakan itu adalah WhatsApp. WhatsApp itu 92,1% tuh memakai WhatsApp di Indonesia. Lalu diikuti oleh Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Ya, tadi sempat saya tanyakan media sosial tuh apa sih gitu.
Dari katanya, dari kata-katanya aja media dan sosial. Jadi media untuk bersosial. Jadi ada komunikasinya. Jadi itu adalah suatu dialog. Jadi sebenarnya media sosial itu walaupun itu adalah Instagram atau Facebook, itu adalah suatu media untuk berkomunikasi. Karena biasanya ada dialognya dua arah gitu. Misalnya kita bisa dengan cara mention, atau tag, atau bahkan komen, atau bahkan kirim direct message. Itu makanya disebut bahwa media sosial adalah media untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi, dan berdialog. Maka kalau kita lihat dari tujuan umum saya bagi dua nih. Biasanya ada yang untuk organisasi atau biasanya juga di organisasi juga ada sesuatu yang dijual gitu, ada produk atau jasanya. Biasanya di organisasi media sosial dipakai untuk awareness, manajemen krisis, sama data intelligence. Awareness sih biasanya untuk memperkenalkan organisasi atau manajemen krisis biasanya untuk menjawab suatu isu-isu tertentu yang ingin kita sampaikan, atau data intelligence biasanya untuk mengumpulkan gitu member atau siapa saja sih yang tertarik sama organisasi kita. Untuk produk atau jasa biasanya ya bedanya adalah di penjualan. Mereka dipakai untuk penjualan. Tadi Kakak Sandra juga tambahkan media sosial adalah platform online untuk komunikasi, interaksi, dan kolaborasi antar individu maupun kelompok dengan berbagai format, konten, teks, video, foto, dan sebagainya. Oh, lengkap banget nih Kakak Sandra. Thank you ya, udah dijawab. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa media sosial tadi untuk berinteraksi, berdialog. Sebenarnya apa sih yang perlu ditampilkan? Kita pertama-tama sebelum menampilkan sesuatu di media sosial, kita berusaha untuk kenali. Makanya tema dari pertemuan kita adalah mengenal. Kenali dulu sih diri kita siapa atau organisasi Anda itu apa saja potensinya, apa saja yang bisa ditawarkan, apa saja yang menjadi kelebihan-kelebihannya. Karena bisa dibilang itu adalah kita membentuk branding atau merek. Jadi identitas dan citra unik dari sebuah produk atau organisasi yang ada di benak target audience. Untuk apa? Tujuannya untuk membangun kredibilitas, menumbuhkan loyalitas, dan membedakan kita dari pesaing atau organisasi lain sejenis. Karena yaitu tadi branding adalah citra yang dipersepsikan oleh orang di sekitar kita. Jadi kalau kita ngomongin branding, dimulainya bisa jadi ada sesuatu identitasnya. Misalnya ada logonya, ada warnanya, ada kata-kata yang kita sampaikan, dan ada sesuatu yang bersinggungan dengan audiens kita. Misalnya dilihat, dirasa, didengar, dibaui, atau disentuh. Maka timbullah persepsi. Jadi kalau kita punya sesuatu tuh bisa kelihatan kita punya persepsi. Oh, kita ngelihat brand ini ternyata adalah organisasi organisasi pemuda gitu. Bisa kelihatan bahwa oh dari warna-warnanya adalah warna-warna pemuda. Jadi ini adalah organisasi pemuda. Kalau saya boleh ambil contoh dari produk ya. Misalnya teh botol. Teh botol kita bisa lihat identitasnya. Ada warnanya, ada logonya, ada kemasan botolnya. Lalu kita bersinggungan, kita cobain, kita minum, rasanya dingin, manis, segar gitu. Jadi yang ada di persepsi atau di kepala kita adalah teh botol seger banget nih, ini bisa buat teman yang makan. Maka kita kenalkan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Maka itulah muncul muncul tagline itu. Atau misalnya kita lagi jalan-jalan, jalan-jalan ketemu sama Nicholas Saputra, nggak sengaja nih papasan. Lalu kita lihat, kita tahu nih Nicholas Saputra dari di TV atau apapun gitu. Tapi tahu-tahu kita bersinggungan langsung sama dia ketemu. Kayak waktu itu saya sempat ketemu di airport gitu, ketemu sama dia. Terus apa sih persepsi yang muncul? Wah iya ya, bener nih Nicholas Saputra emang orangnya cool banget gitu. Jadi itu adalah persepsi atau yang sesuatu pemikiran yang kita amini, yang akhirnya kita amini setelah kita bersinggungan dengan si produknya. Nah, kalau kita ngomongin persepsi gitu, adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh si brand masuk ke kepala kita atau tanggapan pribadi kita atau tanggapan orang lain. Nah, maka keluarlah dia menjadi sebuah persepsi. Misalnya
kita pergi ke suatu tempat pakai sebuah maskapai penerbangan. Maskapai ini jual tiket murah dan klaim sebagai yang terbaik. Nah, tanggapan pribadi kita tuh, telat mulu, delay mulu, masa itu yang dibilang terbaik? Lalu kalau tanggapan orang lain, sama aja gitu. Saya pernah pergi nih ke Bali, tapi koper saya nggak pernah nyampe. Gimana bisa dibilang dia sebagai maskapai terbaik? Jadi kalau kita ngomongin brand itu, lagi-lagi adalah membangun dari kondisi produknya. Dari kondisi produk, apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, lalu kita share dan kita bagi dengan yang lain. Karena kayak misalnya teko teko teh ini, kita masukin teh, yang keluar tentu teh, kan nggak bisa dia langsung tahu-tahu berubah jadi sirup gitu. Jadi itulah kita mulai dari pahami dulu, kita masuk dan itu yang kita keluarkan dan kita ceritakan keahlian atau pengalaman itu. Kalau kita ngomongin kunci dari branding. Identitas, ada identitasnya tadi saya sempat bilang, ada elemen visual atau verbal yang mewakili organisasi. Lalu ada image-nya, yaitu tadi persepsi publik terhadap organisasi. Lalu ada personality-nya, jadi kalau dia menjadi manusia, itu seperti apa sih? Lalu ada suara dan nadanya, ada tone on voice-nya. Gaya komunikasinya gimana? Apakah lebih santai, formal, atau kaku? Atau misalnya ada lagi nilai-nilai atau nilai-nilainya dari brand tersebut atau core values-nya. Jadi prinsip atau keyakinan inti. Kalau saya boleh ambil contoh misalnya tahu kan ya majalah National Geographic. Kalau kita lihat tujuannya adalah untuk memikat dan mendidik audiens global serta mempromosikan eksplorasi, konservasi, dan pembelajaran. Kalau kita brand identity-nya ada logonya, logonya ada kotak warna kuning, terus fonts-nya spesifik, yaitu tadi warnanya kuning, kadang-kadang di atas background hitam. Lalu kalau kita ngomong brand personality-nya, kita bisa bilang dia adventurous, dia suka berpetualang, selalu ingin tahu, dan berkomitmen untuk mendidik dan memberikan informasi inspiratif dan dapat dipercaya. Lalu tone of voice-nya informatif dan menarik serta serius. Kadang-kadang dia juga mendesak untuk isu tertentu, misalnya untuk spesies-spesies yang langka atau endangered. Lalu mereka berusaha untuk menyampaikan bahwa kita perlu eh, konservasi untuk menjaga, melindungi, dan segala macam. Values yang mau disampaikan, exploration, conservation, education, and inspiration. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk tentang mengenal organisasi atau diri? Boleh taruh di kolom chat. Boleh ya Mbak Indah ya, kita tanya-tanya dulu kali ya sebelum maju lagi ya. Boleh Karena langsung. kadang-kadang kita terlalu fokus untuk mulai buka sosial media atau pasang di platform gitu, tapi kita belum tahu kita tuh siapa gitu. Apa yang mau kita kasih ke audiens yang akan kita berikan tuh apa tuh kita belum tahu gitu. Kadang-kadang terlupakan bagian ini. Kalau nggak ada kita lanjut aja kali ya. Boleh dilanjut Mbak Tika? Masih belum Siap, ada pertanyaan sih. siap, siap. Sekarang kita kenal target audience. Target audience itu adalah tujuannya untuk menjadi lebih spesifik, terus menciptakan kontennya yang lebih relevan, terus meningkatkan keterlibatan. Jadi sih kalau buat digambar ini adalah misalnya kita lagi ngobrol gitu. Ngobrol sama ibu-ibu yang kayak misalnya saya ke sekolahan gitu, ke sekolah anak saya, ngobrol sama ibu-ibu, atau saya pergi ke mall, ketemu teman saya gitu, yang belum menikah. Mungkin itu pembicaraan atau konten yang diomongin tuh akan jadi beda. Jadi kenapa kita perlu tahu target audiens kita dan apa yang menjadi perhatian mereka tuh perlu banget. Karena yang kita omongin akan beda atau cara kita menyampaikannya akan berbeda jika yang teman kita ngobrolnya itu beda. Cara mengidentifikasinya gimana sih? Yaitu tadi satu, kita udah kenali organisasi kita. Kita udah tahu apa yang bisa kita tawarin. Terus kita bisa kira-kira nih, siapa aja sih yang bisa dapat manfaat dari organisasi kita dan potensi yang kita punya.
Kita lalu riset pasar, cari tahu, oh misalnya ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga sukanya apa sih gitu. Gayanya apa? Maka kita buat profile target audiensnya. Personanya gimana? Demografi, psikografi, perilaku gitu. Umurnya berapa, tinggalnya di mana, terus kebiasaannya apa, terus kesukaannya apa. Lalu kita juga ngeliat lagi kompetitor atau pesaing kita. Siapa sih yang jadi target kompetitor kita gitu? Dan cara mereka berinteraksinya gimana? Kadang-kadang kita nggak tahu siapa sih yang bakalan jadi target kita, tapi kita bisa lihat juga ke kompetitor atau ke organisasi sejenis. Oh, mereka ngobrol sama orang-orang seperti, oh mereka ngobrol sama anak-anak muda yang butuh perhatian. Misalnya kayak gitu. Ya, ini tadi bahwa kita cari tahunya adalah siapa, lalu apa masalah terbesar mereka. Setelah kita tahu, kita cari tahu apa masalah terbesar mereka, lalu tujuan terbesar mereka apa. Lalu bagaimana dan di mana mereka mengkonsumsi konten sehari-hari. Jadi dengan kita tahu masalah mereka apa, tujuan mereka apa, kita bisa memberikan jawaban kepada mereka. Ini tadi bahwa ada persona segmentationnya, tadi ada info demografis, misalnya kita ngelihat dari usia, jenis kelamin, pendapatan atau pendidikan, ada geografinya, tempat tinggal mereka di mana, tempat beraktivitas di mana, lalu ada psikografis, ngelihat minat, nilai-nilai, gaya hidupnya bagaimana, perilaku misalnya, perilaku mencari perhatian gimana, kebiasaan media sosialnya gimana, lalu pain points atau problem mereka, masalah mereka dan kebutuhan mereka. Masalah apa sih yang mereka coba selesaikan dengan konten-konten yang mereka lihat. Misalnya contohnya ini, di Jakarta ada yang namanya Jakarta Info, Info. Kau bisa dilihat bahwa demografi target audiensnya tuh ada laki-laki, perempuan, 18 sampai 45 tahun, tinggalnya di Jakarta atau sekitarnya. Psikografinya mereka tertarik dengan berita lokal, acara, lifestyle update, dan informasi lalu lintas. Jadi buat yang sekitarnya biar tahu bahwa oh macet di sini ada demo atau apa. Dan mereka juga melek teknologi. Mereka sangat ya gadget ya, aktif di media sosial. Suka cek, update, dan terlibat dalam komen. Secondary-nya adalah orang-orang yang di sekitar di luar Jakarta tinggalnya. Mereka pengen tahu tentang Jakarta. Terus kadang-kadang mereka juga bisnis lokal dan pengusaha yang tertarik untuk promosiin karena di sini juga mereka bisa mempromosikan produk-produk mereka. Lagi-lagi behaviornya aktif di media sosial. Nah, itu tadi kita breakdown demografinya terperinci gitu. Tapi bisa juga kita ceritain. Misalnya kayak ini, pada tahu nggak ini Bapak-Bapak ID? Jadi ini platform nggak cuma buat bapak-bapak sebenarnya, tapi utamanya adalah buat bapak-bapak pria berusia 25 sampai 50 tahun. Mereka tertarik dengan humor, meme, dan juga konten yang relatable tentang kehidupan sebagai ayah dan kehidupan sehari-hari. Mereka kemungkinan besar adalah profesional yang bekerja atau orang tua yang tinggal di rumah. Mereka menghargai kehidupan keluarga dan menikmati interaksi dengan konten yang ringan dan menghibur di media sosial. Jadi kalau kita ngomongin soal target audience, nggak hanya cuman nggak bias ya tidak cuma hanya di breakdown jadi nama apa kita juga bisa dalam bentuk narasi. Lalu tadi salah satu lagi contohnya lagi National Geography. Itu bisa juga laki-laki, perempuan, usianya 18 sampai 45 tahun. Lalu nggak cuma dari Indonesia tapi seluruh dunia. Mereka tertarik dengan alam, satwa liar, fotografi, ilmu pengetahuan, dan pelestarian lingkungan. Karena kalau kita lihat dari konten-kontennya ya, semua tentang alam, tentang lingkungan, tentang binatang, dan juga pemakaian foto-fotonya tuh foto-foto kualitas tinggi ya. Dan mereka sadar lingkungan, penasaran tentang dunia, dan menghargai konten visual dan edukatif berkualitas tinggi. Audiens ini bisa mencakup mahasiswa, pendidik, profesional di bidang lingkungan dan ilmu pengetahuan, serta penggemar fotografi yang aktif berinteraksi dengan postingan yang menginspirasi dan memberikan informasi tentang alam dan eksplorasi manusia.
Untuk analisa kompetitor. Kalau kita ngomongin kompetitor itu nggak cuman kita sebagai pesaing yang harus dulu-duluan atau siapa yang menang, tapi kita bisa pakai kompetitor sebagai bahan refleksi untuk kita berkaca. Melihat kita bedanya apa sih sama kompetitor kita? Seberapa jauh sih kita sudah melangkah atau ada yang kurang dari kita gitu. Dari organisasi kita lah ya di sini ya. Apa aja sih kalau kita mau analisa kompetitor apa saja yang bisa kita lihat? Misalnya pesan yang disampaikan gitu. Di sini saya pakai contoh dari Instagram, tapi sebenarnya ini semuanya bisa diaplikasikan ke platform lainnya ya. Baik Instagram atau Facebook, karena setahu saya teman-teman di Lingkar Madani banyak yang masih pakai Facebook ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin sudah mulai beralih ke sudah mulai pakai Instagram juga. Atau ini juga bisa diaplikasikan ke YouTube. Jadi misalnya ya untuk kompetitor kita bisa lihat pesan atau aktivitas apa yang dilakukan mereka untuk menyampaikan pesan itu. Kita lihat kekurangan mereka atau kelebihan mereka. Jadi kelebihannya bisa kita tiru, kita bisa pakai, tetapi kekurangannya berarti oh kelemahan mereka nggak pernah jawab konten nih, mereka nggak pernah jawab komen. Berarti nggak usah diikutin gitu. Atau misalnya mereka terlalu terlalu memakai jargon, mungkin kita merasa tidak nyaman dengan itu, jadi ya kita tidak ikuti. Jadi kita lihat apa kelebihan mereka dan apa kekurangan dari kompetitor, dan itu yang akan kita coba perbaiki atau tambahkan ke dalam strategi media sosial organisasi kita. Misalnya di sini tadi kita balik lagi ke JKT Info ya. Pesan yang mau disampaikan ke mereka ini kompetitornya. Ada Indozone. Indozone ini juga kurang lebih ngomongin soal berita-berita seputar Jakarta. Ada berita terkini dan aktual, ada hiburannya juga, ada fakta unik, ada olahraga, ada teknologi, ada kulinernya juga. Terus aktivitas yang biasa mereka lakukan, posting gambar, video, IG stories, interaksi dan kolaborasi, kontes dan giveaway. Yang membedakan di sini tadi kalau kita ingat bahwa Jakarta Info itu nggak ada warna dominannya ya di setiap visualnya mereka, di setiap konten mereka. Sementara di Indozone mereka pakai warna merah atau warna pink untuk membedakan dari kompetitor yang lain. Jadi begitu klik langsung tahu oh berarti itu kontennya Indozone. Lalu untuk kompetitor Bapak-Bapak ID misalnya ada Dagelan. Dagelan juga sama, menyampaikannya soal humor, ada kritik sosial, ada kehidupan sehari-hari juga. Aktivitasnya biasa juga sama, posting meme, bisa menjawab komentar dengan cara-cara yang lucu dan kolaborasi. Mungkin yang bisa kita ambil di sini adalah, oh caranya menjawab, caranya berinteraksi dengan kompetitor. Mereka jawab komentar dengan cara-cara yang lucu. Itu yang kita adaptasikan atau kita pakai misalnya di organisasi kita. Sebenarnya ini untuk Nat Geo itu ada BBC ya, mungkin ininya salah, masih salah nanti. Pesan yang disampaikan di BBC Earth itu adalah keindahan dan keanekaragaman. Sebenarnya sama, kurang lebih sama banget. Secara foto, secara coverage, semua yang digambarin sama. Tapi untuk konten mungkin akan lebih informatif atau cara penyampaiannya berbeda. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu. Ini dari Kak Farha Zubair dari Fitra Riau. Audiens di FB dan IG berbeda kan, Mbak? Kontennya. Nah, apakah konten yang kita buat di dua platform itu kita bedakan atau tetap sama ya, Mbak? Thank you. Jadi kalau misalnya totally berbeda atau beda banget, itu bisa kita bedakan. Tetapi mungkin yang beda bukan isinya ya, bukan apa ya, garis besarnya. Jadi caranya saja. Karena sebenarnya kan kalau kita di organisasi kita punya satu tujuan. Kita misalnya mau menyampaikan tentang event atau acara, liputan acara gitu. Nah, kita mau menyampaikan liputan acara, tetapi kedua audiens yang berbeda. Misalnya yang satu ke ibu-ibu, yang satu lebih ke bapak-bapak. Mungkin cara penyampaiannya aja. Kalau isi mah sama aja gitu. Tapi setahu saya antara FB dan IG paling bedanya lebih ke umur ya. Tuh sih.
Baik, Mungkin Kak semoga Farhan. menjawab. Oke, baik. Terima kasih, katanya Kak Farhan Oke. tadi. Oke, ada satu lagi, Mbak Tika dari Kak Maximus. Apakah harus sama dengan kompetitor lain? Contoh untuk giveaway dan sebagainya, jika masih di posisi awal? Oke, thank you Kak Maximus. Untuk itu mungkin bukan harus sama, tetapi ya kita bisa adaptasi, disesuaikan juga dengan kemampuan atau followers kita ya. Karena kalau kita ngasih yang misalnya kompetitor kita kok followersnya udah banyak banget gitu. Terus mereka mengadakan giveaway yang kurang lebih itu ada modalnya gitu. Modalnya lebih banyak dibanding kita yang mungkin secara followers belum sebanyak mereka. Itu kita bisa dihitung lah untung ruginya sebenarnya. Jadi apakah itu worth it atau enggak? Karena ya sayang aja bahwa kalau kita masih dalam tahap membangun, tapi kita berusaha mengejar yang emang udah established, jadinya ya sayang aja gitu loh, kebuang. Jadi sebenarnya ya dilihat saja, lebih, lebih dilihat caranya, bukan sama persis misalnya mereka bagi-bagi voucher senilai 100.000 misalnya. Ya kita nggak usah harus sama dengan 100.000 gitu, karena dilihat lagi, untung nggak kita dari situ. Kurang lebih begitu sih, Kak Maximus. Cukup menjawab kah? Oke, terima kasih. Sebenarnya materinya sudah semuanya di cover untuk hari ini karena besok itu akan bahas yang lain lagi. Nah, sebenarnya hari ini kita tuh sebenarnya udah ngeliat dari strategi media sosial nih ada poin-poin yang perlu kita siapkan sebelum kita berstrategi. Jadi kita ngeliat satu kompetitor analisisnya, kompetitor kita siapa dan apa yang dilakukan, lalu tentang organisasi kita, tujuan, potensi, dan keunikan. Untuk tujuan besok akan saya bahas lebih detail, tapi hari ini lebih ngomongin soal potensi dan keunikan. Apa sih yang bisa kita kasih ke audiens kita? Jadi kita punya, misalnya kita punya kelebihan dalam bidang informasi gitu, informasi tentang cara hidup sehat. Nah, berarti itu akan akan diberikan kepada audiens kita. Lalu kita tahu siapa target audiens kita, tone of voice-nya bagaimana, apakah lebih formal, apakah tidak. Lalu untuk besok kita akan bahas tentang kontennya, konten tim, konten pillars, channels-nya, lalu ada visual design, jadi lebih kayak tadi bahwa untuk membedakan antara JKT Info sama Indozone, bahwa Indozone semuanya kelihatan serba merah, begitu sekali ngeliat langsung tahu bahwa itu Indozone, atau di Jakarta Info tidak ada gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Mbak Tika, berarti untuk materi sudah selesai ya hari ini? Iya, jadi Oke, kalau gitu aku buka sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih Mbak Tika atas paparannya. Mungkin selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin boleh langsung open mic aja teman-teman atau raise hand. Izin berbagi, Boleh Mbak Kak Sandra, silakan. boleh Mbak Tika, selamat sore. Nama saya Sandra. sore. Di sini kami ada sekelompok besar teman-teman dari LMMA Indonesia. Kami adanya di Papua. Nah, ini sebenarnya Oke. materinya sangat pas banget nih, tepat sekali karena LMMA baru saja membangun platform media sosialnya. Jadi sebenarnya kita justru belajar nih dengan Kak Tika dan Mbak Indah, gitu ya. Cuman kemarin itu kami juga sempat berdiskusi semua yang dipaparkan Kak Indah itu, Kak Tika itu sangat penting karena memang kita harus mengenal dulu audiens kita tuh apa, melihat internal organisasi kita. LMMA cukup lama tapi baru mau nih mainan medsosnya baru sekarang gitu ya. Secara orang lain udah punya. Tapi itu juga memang yang membuat kita kayak ketika menjadi belajar juga melihat teman-teman yang lain. Lalu bagaimana sih kita mau menampilkan diri kita supaya agak sedikit berbeda. Mungkin nanti besok kalau klinik itu akan lebih membantu ya dengan tips-tips dari Kak Tika gitu. Oh ya, seru banget. Pas banget kan ini. Jadi mungkin nih kan di hari Senin kita akan presentasi. Mungkin Mbak Sandra bisa siapin
Tadi kan kita share tuh poin-poinnya. Mungkin nanti Mbak Indah juga bisa share ke email atau apa. Poin-poin apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam strategi media sosial. Jadi mulai dari sini. Kita nggak pernah ada kata terlambat, Kak Cassandra. Jadi kita mulai dari sesi ini, kita bangun dengan cara, oke, mulai di list down siapa aja kompetitornya atau organisasi lain sejenis, atau juga mulai di list down juga siapa saja sih target audiensnya. Nanti kita coba diskusiin bareng. Gimana? Setuju nggak, Cassandra? Aduh, setuju banget. Jadi kita juga ini ya sangat terbantu dengan apa namanya dengan adanya Katika dan sesi ini. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. By the way, Cassandra berarti organisasinya bergerak di bidang apa kalau boleh tahu? Kami di bidang konservasi Oke, baiklah. dan Baik. fokusnya hanya di Papua dan Maluku. Oke, seru banget tuh. Berarti nanti coba dimulai disusun. Kan sekarang bagiannya adalah target audience, organisasi, dan kompetitor. Besok ada lagi. Jadi mulai disusun dikit-dikit, dicicil, dikumpulin. Jadi hari Senin kita bisa bisa dapat nih sharingnya. Boleh ya, Cassandra ya? Ya, baik Katika. Ini kan ada dengan teman-teman yang lain juga. Ini Kak Indah udah familiar ya dengan LMMA nih, udah ngikut beberapa sesi sebelumnya. Ya, nanti kami Oke. coba untuk apa namanya menyusun dan kita bisa diskusi sama-sama. Jadi bisa Ya, dapat insight dari Katika, juga mungkin masukan dari teman-teman yang lain. ya betul, benar sekali. Ya, untuk kawan-kawan yang lain, ada lagi? Atau kalau enggak, saya boleh tanya enggak, yang sudah aktif organisasinya di media sosial biasanya pakai platform apa? Oke. Mungkin Kak Maximus nih tadi sudah pakai ya kalau nggak salah. Oh, Kak Sandra SMA pakai. yang tadi pakai Facebook, Mm-mm. Instagram, dan YouTube. Oke, baik. Kak Farha boleh open mic? Iya, Mbak. Oke, silakan Kak Farha. Iya, kalau kami di Fitra Riau itu biasanya memakai Instagram, Mm-mm. Facebook, sama YouTube. Namun audiensnya itu beda-beda, Mbak. Jadi kita bingung untuk menciptakan brandingnya. Kami belum ada, Mbak. Belum belum Oke, terfokus gitu mau kemana gitu. oke. Sebenarnya, oke boleh. Jadi Hmm. kalau ngomongin branding, branding itu tentang organisasinya. Jadi kita berdirinya di mana sih? Kita organisasi apa? Tetapi kayak YouTube, Instagram, atau YouTube itu kan yang beda adalah target Oh, audiensnya. Jadi uh-uh. lebih kayak gayanya mereka gimana gitu. Sebenarnya kalau secara konten bisa sama. Ya tadi saya bilang bahwa tapi gaya ngomongnya beda Hmm. gitu. Kalau di Facebook dia kayaknya lebih banyak ibu-ibu ya, Mbak. Betul, ibu-ibu lebih banyak ibu-ibu atau Iya. biasanya yang usianya adalah 30 tahun ke atas. Oh iya, betul-betul. Gitu. Jadi tergantung bahwa kita kita lihat lagi kebutuhannya. Jadi kita juga untuk platform kita nggak harus pilih semuanya gitu. Enggak, tapi kita lebih balik lagi ke tujuan organisasi kita apa sih? Siapa yang mau kita tuju? Misalnya kalaupun kita mau ngomongin konservasi alam tapi alamnya yang agak lebih apa ya, yang lebih krusial gitu. Mungkin lebih ke yang lebih muda gitu. Mungkin yang tua-tua kayak di Facebook enggak gitu, lebih yang wah itu mah tambahan aja gitu. Tapi kita lihat lagi target inti kita siapa gitu balik lagi. Kalau boleh tahu Kak Farha organisasinya di bidang apa? Di Bergerak. bidang bergerak di bidang isu anggaran, ada juga yang Ah, lingkungan, ah. Mbak. Iya, kita balik lagi misalnya kita mau menyasar anak muda gitu. Anak muda ya udah kita lebih fokus. Jadi fokus utamanya misalnya di Instagram. Yang Mm-mm. lainnya adalah lebih melengkapi gitu. Karena kadang-kadang mungkin saya nggak tahu apakah kawan-kawan di organisasi Kak Farha itu cukup banyak atau ada ininya ya, ada resourcesnya, ada yang mengerjakan. Karena kadang juga jadinya keteteran kalau semuanya mau kita kerjain, mau kita tap gitu di semua platform gitu. Tapi kalau kita bisa fokus di satu platform itu akan lebih maksimal dibandingin kita berusaha untuk masuk ke semua platform tapi
nggak maksimal hasilnya. Oh, gitu. Berarti kita harus fokus satu ini dulu ya, Mbak. Satu platform aja dulu ya. Bukan artinya fokus satu platform juga sih, tapi lebih kayak yang ini yang primary-nya siapa sih, yang utamanya siapa gitu. Oh, oke, oke. Kayak misalnya ke YouTube, itu kan lebih banyak ke video-video panjang. Nah, itu mungkin bisa masuknya soal tentang liputan atau cara atau tips, tapi yang formatnya lebih panjang kayak gitu. Tapi sebenarnya secara ngomong atau apa sih, balik lagi ke brand kita apa sih? Gitu loh, Cassandra. Semoga cukup jelas ya. Iya. Makasih, Mbak. Mungkin Kak Sandra, maaf Kak Farah. Mungkin Kak Farah juga bisa mulai tuh bikin lagi strategi media sosialnya nanti di-share hari Senin. Boleh, boleh, boleh. Iya, jadi kita bisa kasih input, kasih masukan, jadi punya gambaran juga. Oh, organisasinya ini, target utamanya siapa, kayak gitu. Gimana? Boleh ya? Di-share ya Boleh, hari boleh. Senin ya. Boleh, boleh. Baik, terima kasih Kak Farah. Iya, Mbak. Baik, Jin, terima kasih Kak Fahra. Oke, Kak Maksimus sudah open mic nih. Boleh, silakan Kak. mungkin untuk strategi media sosialnya bolehlah kita semua. Oh ya, boleh banget. Kalau bisa semuanya maksimal, seru banget pasti. Karena di sini banyak teman-teman, banyak kepala, kita bisa sharing jadinya. Oke, Boleh, Kak. makasih. Makasih. Sama-sama. Ini ada dari Kak Fitrianti ya Ya, nih, Kak Indah. dari Oh Kak. ya, terima kasih Kak Maksimus. Terima kasih Kak Maksimus. Selanjutnya ini di chatbox ada Kak Fitrianti Sofyan dari Cox Indonesia. Cox Indonesia pakai Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. X X, itu apa ya? X Oke. itu ini Twitter. Oh, Twitter yang Twitter. baru Oke, yang jadi ganti nama. Twitter. Silakan Kak Halo Mbak Fitrianti. Tika, Kak Halo, Indah. Kak. Salam kenal, aku Tia dari Koaks Indonesia. Iya, kita udah sebenarnya nyoba sih. Sekarang kita masih nyoba Mm, TikTok. Memang kalau pengalaman dari Koaksi, dari masing-masing media sosial ini perlu satu-satu orang gitu. Kayak Instagram satu orang, TikTok satu mm-mm. orang, X satu orang, Facebook Betul. satu orang. Tapi kalau Koaksi memang kalau untuk Facebook lebih banyak mirroring dari Instagram. Mm-mm. Jadi nggak ada intervensi khusus lah gitu, nggak ada perlakuan khusus karena memang target audiensnya Koaksi ini kan youth ya, anak muda dan lebih banyak di Instagram gitu. Dan kita sekarang lagi coba nih masuk ke TikTok gitu yang banyak juga dipakai sama teman-teman Gen Z Mm. dan milenial gitu. Jadi kalau TikTok kita masih coba-coba sih sekarang gitu. Wah, seru banget ya. Seru loh, lengkap loh ini. Iya, Terus di YouTube pengalamannya juga ada gimana? orang Apakah lagi satu orang. emang sekarang Mm-mm. oh, oke, jadi satu satu platform satu orang ya Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Karena agak susah Mbak kalau misalnya Untuk digabung ya, supaya un, mereka punya strateginya sendiri. mm-mm. Oke, untuk X nih, saya penasaran sama X. Apakah itu setiap hari atau gimana nih Kak Fitrianti? Iya, kalau X itu kan dia lebih ke percakapan ya. Kita juga sama, kalau X ini baru Mm-mm. memulai lagi setelah dia ganti X. Tadinya masih mirroring Mm-mm. juga dari Mm-mm. Instagram. Sekarang kita lihat setiap threads-nya itu mereka tuh ada iklan gitu di setiap satu Mm. thread. Nanti mereka Mm-mm. bikin banyak nih percakapan, kemudian dia masukin iklan gitu. Baru nanti komentar-komentarnya. Jadi kalau X ini sekarang kayak apa ya? Berubah gitu Mbak, jenis apa namanya ya, trennya tuh berubah gitu, yang Mm-mm. tadinya orang ngobrol doang nggak ada iklan, sekarang tuh ada iklan tapi Mm-mm. orang-orang yang masukin link-link marketplace gitu. Nah itu perlakuan Oke. kita sih masuk sih ke percakapan-percakapan yang memang jadi isu kita gitu, misalnya dia Mm-mm. ngomongin lingkungan atau ada yang nyerempet-nyerempet lingkungan, kita coba masuk di situ, nggak jualan banget sih, jadi Iya. tapi lebih tapi lebih ngikutin apa yang diomongin tapi masukin yang isu kita dorong gitu gitu Oke. sih. Jadi nggak tujuannya nggak jadi tujuannya jarang lebih ke jarang bikin tweet apa ini sendiri, apa jarang bikin tweet sendiri atau X sendiri Mm-mm. gitu, nimbrung sih, lebih banyak nimbrung. Oke, iya, karena memang cukup menarik ya, karena itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk awareness ya, untuk ngasih tahu orang nih ada kita loh gitu. Iya,
Benar-benar Oke. itu emang target kita gitu. Karena susahnya kita di isu lingkungan ini itu apa ya yang gerak itu juga gitu Mbak di lingkungan-lingkungan Iya, itu juga betul. orangnya itu lagi gitu. Jadi harapan kita lewat X dengan fitur yang agak berbeda dengan platform lainnya gitu kan. Dia kan bisa masuk ya semua Mm, percakapan orang tuh bisa masuk walaupun Iya, kita nggak follow mereka kan. Nah, itu sebagai iya. ini sih keuntungan kita bisa masuk ke berbagai bubble gitu supaya kita bisa ngenalin ini ada koaksi, ini ada isu Mm-mm. ini gitu. Mm. Keren banget nih. Mungkin nih Harapannya gitu. kawan-kawan bisa ini nih bisa belajar dari Koaksi dan Kakak Mm-mm. Fitrianti dan kawan-kawan bisa sharing juga nih Ya. Jangan lupa untuk di-follow ya. penting itu. Kita harus saling follow, Ya, saling support. Oke, kalau untuk TikTok sendiri gimana, Kak? kalau TikTok kita memang ada orangnya sendiri dan memang treatmentnya khusus karena kan video ya. Jadi agak susah sih Mm-mm. sebenarnya kalau video. Jadi nggak kadang-kadang kita sudah menyiapkan satu konten yang kita yakin ini FYP gitu ya. Ternyata enggak gitu. Mm-mm. Atau ini kayaknya biasa aja deh, kayaknya nggak bakal rame. Tapi ternyata rame gitu. Jadi masih sih kita masih mencari apa sih celahnya. Kita tuh sebenarnya disukain sama orang tuh yang kayak gimana jenis-jenis kontennya gitu. Jadi Mm-mm. masih masih testing, AB testing ya kalau nggak salah ini istilahnya. Iya, Jadi masih betul. testing gitu. Kita Betul. bagusnya tuh di mana untuk di TikTok. Oke. Itulah enaknya sosial media satu karena itu organik. Kita pakainya organik yang gratis, kita bisa tes, kita bisa coba-coba dan itu emang begitu caranya gitu. Kita nggak bisa ngasih kuncinya gimana sih harus harus gimana biar jadi terkenal, biar jadi dikenal atau gimana. Paling cuma ada kisi-kisinya, tapi yang bisa ngelakuin ya kita sendiri karena ya itu kita harus coba-coba. Kita nggak pernah tahu karena lagi-lagi balik lagi itu balik lagi ke sistemnya ya. Sistemnya kan pakai algoritma. Algoritma yang tahu ya algoritmanya sendiri, mesinnya itu sendiri gitu. Jadi itu yang harus kita coba. Thank you banget loh ini Kak Fitrianti buat sharingnya. Thank Ini you Kak Farha Mbak sampai Nika, memuji bahwa wah Kak hebat Ina. bener nih. Satu orang satu platform. Oke, terima kasih Kak Fitrian. Masih ada waktu teman-teman, mungkin Oke, teman-teman ini Kak mau. Farha nih Kak Indah bilang bahwa Oh iya di Kak Farha. mana di tempatnya Kak Fitrianti ini di Koaksi satu orang satu platform. Nah, kalau ini mereka satu orang semua platform. Emang emang pasti jadi mumet memang. Agak mumet ya Kak. Semangat ya Kak. Semangat Kak. Oh, Kak dari Kak Fitrianti dapat semangat. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi? Kak Nirwan boleh dibantu. Oke. Kak Halo Kak Nirwan Indah, mau Kak Tika. Halo, silakan Kak Nirwan. iya, halo. Lebih ke bertanya aja sih Mbak, kalau saya tadi sedikit ini apa namanya? Tadi disebut kompetitor sih Mbak ya. Bagi saya mungkin kalau Iya, jualan mm-mm. dalam artian jualan ke produk itu baru ada kompetitor. Tapi bagi kita yang fokusnya ke kampanye, tadi banyak juga teman-teman kakak lain yang menyebut kampanye lingkungan hidup. Apakah kita anggap kompetitor juga tuh Mbak? Padahal kita ini kan kampanye begitu, tidak saling kayak mau menjual kayak toaster tadi versus teh kotak seperti itu. Kan ada kompetitor kita tuh. Kalau di kampanye malahan kalau kita semakin banyak yang kampanyekan itu malah lebih baik lagi. Jadi bukan kompetitor. Jadi yang dimaksud di sini kompetitor itu seperti apa? Karena bagi kami kolaborasi kan di akhir-akhir ini banyak kolaborasi juga tuh. Dan bahkan Instagram sudah memfasilitasi. Itu yang pertama. Yang Mm-mm. kedua memang kami pakai Instagram, pakai Facebook juga, pakai X atau Twitter, dan apa satu ya, LinkedIn juga ada. Cuma ada cumanya nih. Oke. Kita masih di ini, Mbak, satu konten untuk seluruh platform itu tadi. Belum secara spesifik, walaupun kita sudah tahu ya sebenarnya. Sudah tahu bahwa harusnya masing-masing sebuah platform ini berbeda. Bagaimana di X itu sebenarnya dia cukup berbeda jika dibandingkan dengan Instagram yang masih lebih banyak foto ataupun video-video pendek. Cuma kalau kayak sama kayak kalau kami membuat sebuah reels itu kan bisa dipasang tuh. Kalau reels enak, Mm-mm. bisa semua dipasang di semua platform.
mulai dari YouTube, YouTube Shorts bisa kita masukkan, bisa masukkan di TikTok, bisa masukkan di X dan lain-lain. Cuma kendalanya contohnya kalau kayak link berita, publikasi kita di berita, oh ternyata kita cuma bisa di X sama LinkedIn dan satu Facebook ya, kayak gitu. Itu aja semuanya yang Ya, belum ada. Yang ketiga Mbak, jadi panjang. Ini Mbak Tika, di NGO, nggak apa-apa. beberapa NGO ya, yang saya kenal ya, itu kami tidak punya tim khusus Mbak. Jadi komunikasi itu belum menjadi yang belum sama ya. Bahwa saya lihat di sini teman-teman yang punya platform yang besar seperti ada, saya lihat ada teman-teman dari Ekonusa di sini, kemudian ada teman-teman di Lingkar Mandiri yang platformnya yang sudah besar. Karena memang mungkin saja mereka sudah punya tim khusus. Di kami ini yang tidak punya tim khusus. Kemudian di berbagai program belum banyak donor yang mau memfasilitasi publikasi atau diseminasi itu dalam bentuk publikasi di media sosial. Walaupun cara ukurnya sudah ada tuh. Kita sudah bisa hitung insight-nya, walaupun by name, by address-nya itu belum terlalu detail. Lokasi kotanya kita sudah tahu. Jadi pertanyaannya lebih kepada kan mengenal dulu hari ini ya, strategi belum. Bagaimana kita mengenali platform-platform ini untuk bisa kita kembangkan juga ke dalam isu-isu keberlanjutan organisasi, kemudian isu-isu terkait ke arah donornya juga, bagaimana bisa mereka memberikan support. Karena kita kan selama ini kalau diseminasi itu kayak pas di kami ya, kalau memposting sebuah aktivitas saja kami lagi ngapain hari ini bla 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 itu insight-nya masih jauh ya dibandingkan kalau kayak ya, hal-hal sederhana saja, 5 fakta tentang laut nomor 4 paling paling Anda tidak bisa duga bagi kami Iya. yang di kelautan itu pemahaman yang umum dan sangat familiar bagi kami, tapi bagi orang luar itu tidak. Itu yang kami pelajari selama ini di media sosial. Ataukah kalau kami ditanya kenapa air laut itu asin, gampang sekali kami jawabnya. Tapi bagi orang lain tidak begitu. Ternyata itu Ya. yang luar biasa. Yang terakhir mungkin energinya nih Mbak. Energinya seperti apa strateginya Mbak? Kita kenali ini. Apakah kita fokus saja satu di platform atau seperti apa? Bagi kami, lembaga-lembaga NGO yang tidak punya tim khusus untuk media sosial ini. Saya kira ada beberapa teman yang saya kenal di sini sama dengan kami tidak punya tim khusus itu. Terima kasih Mbak. Oke, baiklah. Wah, terima kasih banget ini. Oke, saya mulai ya dari kompetitor. Mungkin memang kompetitor itu nggak harus yang tadi saya bilang bahwa harus bersaing gitu. Tetapi memang kalau di organisasi adalah kita ngelihatnya organisasi lain. Organisasi lain yang sejenis yang dimana kita bisa belajar dari mereka. Jadi misalnya ya sama-sama bergerak di bidang isu lingkungan atau sama-sama tentang isu laut. Kita lihat itu nggak melulu harus yang di Indonesia gitu. Kita bisa belajar dari yang ada di luar juga. Jadi itulah keuntungannya. Kita bisa lihat, kita bisa adaptasi. Oh begitu toh cara mereka. Oh itu yang mereka sampaikan. Itu salah satu yang kenapa saya bilang kompetitor. Sebenarnya kompetitor nggak harus yang bersaing adu-aduan, tapi kompetitor adalah organisasi lain sejenis atau organisasi NGO juga yang menargetkan hal-hal yang sama. Itu satu. Yang kedua tadi ada Instagram, Facebook, X, LinkedIn gitu. Memang banyak sekali yang ingin kita masukin gitu. Lagi-lagi kita balik satu, lihat lagi kapasitas organisasi. Kalau emang nggak mampu ya kita coba fokus di satu aja. Atau fokus di mana itu adalah tempat target utama kita. Memang belum ada donor yang tadi Mas sampaikan, belum ada donor yang akan khusus untuk membiayai soal sosial media atau untuk mengembangkan sosial media. Tetapi kita ngelihatnya dibalik aja gitu. Ngelihatnya adalah sebenarnya sosial media itu dipakainya untuk apa sih? Ya, lagi-lagi misalnya untuk kenalin organisasi. Kenalin organisasi biar organisasi kita dikenal, lalu kita bisa dapat donor. Itu kita baliknya begitu. Jadi apa sih yang bisa kita kasih atau apa yang kita bisa tunjukkan donor sehingga mereka mau memberikan donasinya ke organisasi kita. Berarti kan mereka harus ngelihat nih, oh organisasi ini kelebihannya adalah A, B, C, D gitu. Lalu berarti apa sih yang bisa kita berikan gitu. Ternyata misalnya donor juga ngelihat bahwa
mereka mampu nih, mereka bisa mendapatkan banyak followers, atau mereka bisa mengengage atau melibatkan banyak orang, atau bisa berkolaborasi dengan banyak organisasi. Itu juga kadang-kadang sosial media bisa menjadi portfolio lah, kurang lebih. Portfolio organisasi di mana donor-donor bisa ngelihat kemampuan atau potensi dari organisasi. Itu soal donor dan sosial media ya. Nah, untuk fokus di satu platform, maksud saya adalah lagi-lagi lihat lagi target audiensnya siapa sih gitu. Kalau emang kita mau ngetap yang anak muda, yang lebih muda, ya masuklah ke Instagram. Tapi kalau misalnya mungkin donor-donor banyak ngelihatnya di LinkedIn, karena mereka lebih mencari organisasi yang kredibel atau yang dapat dipercaya, yang bisa terjamin akuntabilitasnya. Jadi ya kita juga pasang di sana. Karena untuk ibaratnya untuk menunjukkan pada donor bahwa kita adalah organisasi yang dapat dipercaya. Untuk materi yang ada yang akan dipakai. Mungkin ya itu sekarang masih bisa diduplikasi atau ya dari satu platform ke platform lain itu bisa digunakan. Sama konten tadi. Sebenarnya tadi menarik, Mas Nirwan sendiri tadi sudah sampaikan bahwa organisasi Mas Nirwan tuh yang paling tahu soal laut. Ya, jadinya ya sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa disampaikan ke audiens. Itu yang besok sebenarnya akan saya bahas lebih banyak lagi soal konten ya. Bahwa apa sih sebenarnya konten-konten yang menarik itu ada bagian-bagiannya yang kita nanti akan ngomongin di konten pillars, bahwa tujuannya adalah untuk mengedukasi atau tujuannya untuk awareness atau tujuannya untuk engage yang kayak begitu. Jadi lagi-lagi kita lihat bahwa organisasi kita bisa memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang orang-orang awam nggak tahu gitu. Tapi itu adalah kelebihan dari organisasi kita dan itu memang bisa di-share gitu. Udah cukup jelas belum Mas Nirwan atau ada yang kurang tadi saya sampaikan? Iya, Mak. Aman, aman, aman. Sorry, tidak mau terunmute ya. Oke. Baik, Mbak. Baik. Kak Farha, open mic. Iya Silakan, Mbak, Kak Farha. mau nanya sedikit. Ini Mbak, kalau Boleh. untuk Instagram kan, apakah kalau untuk kontennya, apakah kita harus mengupload itu satu isu atau bisa berbeda-beda ya Mbak? Saya kalau ini kan kalau di Instagram Fitraria itu kan kadang mengupload infografis, terus dokumentasi. Apakah harus satu isu gitu Mbak? Misalnya kontennya harus itu aja, misalnya tentang anggaran aja, nggak usah ada dokumentasi segala macam gitu. Itu aja sih Mbak. Oke. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Isu sebenarnya bisa beragam ya Kak Farha ya. Jadi tadi balik lagi bahwa kebutuhan audiensnya apa sih gitu. Mungkin nggak hanya soal anggaran tapi seputar anggaran gitu. Jadi kan anggaran pasti kan melibatkan hal-hal lain, misalnya tenaga kerjanya kah, atau misalnya anggaran apa lagi ya, atau misalnya ini adalah ngomongin soal anggaran buat acara, berarti tentang acara. Jadi kita bisa juga ngasih tips, Kak. Jadi Oh, macam-macam sih bentuknya. Jadi ya bahkan bisa tentang organisasinya itu sendiri, Kak Farha. Bagaimana berdirinya, siapa orangnya, terus kegiatannya ngapain. Jadi kalau misalnya kita sering lihat tuh BTS behind the scene. Jadi misalnya oh, gimana sih orang-orang di belakang layar organisasi ini gitu. Di balik Fitra Riau nih apa sih gitu. Siapa aja mereka. Bahkan itu bisa disampaikan kok. Jadi hal-hal yang begitu bisa membangun kredibilitas gitu. Jadi bisa dipercaya, oh ternyata ya ini orang. Jadi tadi kan bahwa media sosial itu adalah media untuk bersosial. Jadi ada dialognya, ada komunikasinya gitu. Jadi kita tunjukin siapa sih kita. Jadi kan nggak cuman kayak informasi aja, data-data aja enggak. Jadi kita tunjukin juga ini ada orangnya loh gitu, bukan mesin ya kayak gitu loh Kak Farha. oh gitu Mbak. Jadi orang-orang di organisasinya pun bisa disampaikan, bisa ditunjukin gitu. Jadi kontennya jadi agak lebih bervariasi.
Jadi selama ini kami cuman ini aja sih Mbak, apa namanya, asal upload aja. Jadi kan untuk Ya, untuk target atau pasarnya belum difokuskan gitu. Jadi asal upload aja, yang penting upload gitu. iya, mungkin asal upload adalah tujuannya untuk ini ya, untuk Publikasi menunjukkan aja. bahwa ada eksistensi gitu, eksis gitu. Iya. Tapi sekarang kita udah mulai bahwa kita punya tujuan lain dengan mengupload ini gitu. Misalnya ya untuk dapetin ya tadi bahwa misalnya di Kaniruan tadi untuk dapat donor, misalnya kayak gitu. Kita Iya, sama coba. kami juga gitu Mbak. Nah, maka kita harus coba tunjukin bahwa ini ini eh, ini adalah organisasi yang bisa dipercaya loh gitu. Ya kita tunjukin ada orangnya, ada ya semuanya lah, ada strateginya gitu. Berarti Begitu bisa sih. random gitu ya Mbak untuk kontennya. Nah, maka nanti besok saya akan jelasin tentang konten-kontennya. Jadi dibaginya gimana, caranya gimana, apa saja gitu. Jadi kita sharing tetapi ada tujuannya. Jadi ada maksudnya gitu. Jadi Oke nanti Mbak, diikutin dan coba dibikin ya Kak Farha ya. Jadi kita sama-sama diskusi nanti. siap-siap. Terima kasih. Ada Ya, lagi makasih ya nggak? Mbak. Iya. Baik, terima kasih Kak Farha. Mungkin sudah kali ya Mbak Tika ya teman-teman. Atau ada pertanyaan dari Mbak Tika untuk teman-teman? Pertanyaan belum ada sih Oke. sebenarnya. Atau gini kali ya, mungkin sebelum lanjut diskusi lagi, aku boleh minta tolong teman-teman untuk open videonya, kita foto bersama dulu kali ya. Iya, boleh. Oke. Oke, aku hitung sampai 3 ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Cing. Oke, teman-teman boleh sekali lagi ya gaya bebas. Satu, dua, tiga. Cing. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya untuk sesi diskusi. Oke, silakan Kak Prasti. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat Iya. siang, Kak. Ya, kalau untuk share pengalaman di media sosial, memang beberapa waktu lalu pernah jadi knowledge management di suatu program gitu. Jadi saya mengelola media sosial Kipra untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan Kipra gitu. Nah, memang waktu itu masih di awal, jadi masih belajar-belajar juga. Jadi belum maksimal juga. Mungkin Oke, kalau sekarang masih jalan, Kak Prasti? sekarang tidak, karena sekarang programnya beda, terus saya di posisi lain gitu. Oh, gitu. Apakah Kipra sendiri nggak ada berencana, belum ada rencana untuk ya media sosial organisasi, jadi bukan berdasarkan proyek? Kalau media sosialnya ada, sudah ada media sosial Oh, lembaga. Ah, cuman yang oke. menggunakan, ya yang menggunakan ini masih belum tetap satu orang itu di di media sosial gitu. Oh, jadi belum ada orang yang in charge langsung ya? Iya, iya. Oh, oke, baiklah. Apakah ada rencana untuk punya punya apa? Ini kan sebenarnya media sosial kayak untuk promosi organisasi. Apakah akan dipakai di Kipra? Iya, iya media sosialnya tetap dipakai untuk Kipra gitu. Oke. Sharing kalau bisa hari Senin mungkin bisa Kak Prasti sharing juga ya kalau mau. Iya, hari Senin nanti saya gabung lagi. Baik. Terima kasih Kak Prasti. Oke, Iya, baik. sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih Kak Prasti. Ada PR ya dari Mbak Tika ya? Oke. Ya, itu sih sebenarnya yang lebih mulai mulai mengisi media apa strategi media sosial mulai dari target audiensnya siapa, organisasi lain yang sejenis apa atau misalnya kompetitor dan juga tentang organisasi itu sendiri gitu. Kalau gitu mungkin sebelum ditutup, aku mau mastiin lagi teman-teman, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu mungkin closing statement dulu dari Mbak Tika, baru habis itu aku close dan ada sedikit info dari aku. Silakan Mbak Tika. Terima kasih sudah mengikuti sesi hari ini.
Ya, kita coba untuk pahami dulu, kita kenali dulu diri kita sendiri atau organisasi kita, lalu kenali siapa yang akan kita ajak ngobrol atau kita mau berbagi konten, dan juga kita kenali juga organisasi lain sejenis atau kompetitor kita, sehingga kita bisa bercermin dan kita bisa kurang lebih maju lebih jauh atau beberapa langkah ke depan sehingga tujuan kita tercapai. Jadi silakan mulai diisi-isi, dikerjakan, nanti hari Senin kita share lagi. Gitu aja sih. Dan besok saya akan share lebih jauh tentang konten dan juga tujuan dari media sosial yang dihubungkan dengan tujuan organisasi. Itu aja sih Mbak Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Tika atas paparan materi kita hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Oke, kalau gitu, sahabat Lingkar Madani, terima kasih banyak atas keikutsertaan pelatihan daring kapasitas organisasi dengan judul serial pelatihan mengenal untuk dikenal, strategi media sosial bagi OMS. Materi sesi 1 beserta video rekaman akan di-share minimal 2 hari setelah sesi 1 berlangsung ya teman-teman ya. Materi akan di-share juga bisa melalui newsletter atau teman-teman bisa cek webnya lingkarmadani.id. Gitu teman-teman. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih banyak Mbak Tika. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat lanjut bekerja, semangat bekerja, atau selamat istirahat, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Kelas aku tutup, teman-teman. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih Kak Terima Indah, kasih Kak Tika, semua. sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Tika, Mbak ya. Indah. Terima kasih. Ya. Oke.